Ini luar biasa ya. Saya pikir acaranya cuma kaum muda yang dapat dihitung segelintir saja. Tapi Tuhan baik bagi kita. Amin. Tuhan hebat, Tuhan luar biasa ya. Nah saudara-saudara yang kekasih, kita patut berterima kasih kepada Tuhan. Kita boleh berkumpul di tempat ini. Terlebih kalau kita berkumpul, ada kesempatan bagi kita menikmati mungkin banyak fasilitas. Karena kalau Natal itu saudara-saudara terkenal dengan pemberian-pemberian. Selain dikatakan carol itu, puji-pujian yang dilantunkan di mana-mana ya. Natal itu ditandai dengan atribut-atribut yang gemerlap. Atribut-atribut yang kesannya tentang kemuliaan. Saudara-saudara, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau kita bisa berpakaian rapi dan lain sebagainya, mari saat ini kita bilang, Tuhan terima kasih. Tuhan Engkau hebat, Tuhan Engkau luar biasa. Karena Tuhan dikatakan oleh Alkitab karena Dia menjadi miskin. Ya, supaya kita menjadi kaya. Karena kemiskinannya kita menjadi kaya. Kita boleh makan, kita boleh minum, kita boleh sehat dan lain sebagainya. Karena Tuhan sudah mengadakan pertukaran di atas kayu salib. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu ada lagu berkata, I am trading my sorrow. Aku gantikan duka citaku. I am trading my pain. Aku gantikan lukaku. Mungkin bisa ditambahkan, I am trading my weakness. Aku tukarkan kelemahanku. Jadi di atas kayu salib, saudara-saudara, Yesus mengadakan pertukaran. Segala kelemahan kita, segala saudara-saudara kutuk kita, segala apapun yang dapat disebut sebagai sesuatu yang merugikan kita, Tuhan tukar, Tuhan mengadakan trading. Amin. Itu bahasa dagang saudara. Kita mengadakan perdagangan, tapi sebetulnya Dia menukar. Oleh sebab itu kalau Tuhan sudah tukar, saudara saat ini boleh sehat. Amin. Kita mengucap syukur. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Judul firman Tuhan pada malam hari ini tentang Yesus datang bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani ya. Kita akan buka di dalam Markus 10 ayat 45. Saya undang kita berdiri. Markus 10 ayat 45 sebagai ayat tema ya. Tapi kita nanti kita baca semuanya. Kita akan melihat juga ayat bagian A saja ya nanti ya. Markus 10 ayat 45. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Puji Tuhan, silakan duduk. Dasar daripada perkataan Tuhan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Yes. Di situ saja dulu. Anak manusia datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani. Tapi kita memetakan kata-katanya ya, bikin pemetaan di sini bahwa anak manusia itu datang. Anak manusia, Yesus yang disebut Allah. Di dalam Filipi pasal yang kedua, dia tidak mempertahankan diri sebagai Allah, melainkan telah mengosongkan dirinya. Dia membuat dirinya kenosis, membuat dirinya tidak berarti. Allah yang dipuji, ditinggikan oleh malaikat-malaikat di sorga, saudara-saudara, Dia tidak mempertahankan kualitas kealahannya, tetapi datang untuk menjadi manusia. Menurunkan derajatnya, saudara-saudara. Bahkan di Filipi 2 dikatakan, menjadi hamba.
Menjadi manusia bukan manusia biasa. Kalau cuma menjadi manusia, saudara-saudara, ada manusia hamba, ada manusia bos, saudara-saudara ya. Tetapi kalau dia dikatakan menjadi hamba, artinya dia mengambil satu ukuran terendah. Ukuran terendah yaitu menjadi hamba, saudara-saudara ya. Jadi dia menjadi manusia untuk apa? Yesus datang untuk menjadi manusia supaya yang pertama dia bisa berkomunikasi dengan umat Tuhan. Dia bisa berkomunikasi dengan saya dan saudara, dia bisa menyampaikan firman, dia bisa menyampaikan pesan-pesan dari Allah, saudara-saudara. Kalau dia datang, sebab kalau dia datang tanpa jadi manusia, saudara-saudara, kita mati. Allah kita, Yesus kita, penuh dengan kemuliaan. Dia datang dengan atribut kemuliaan. Apa yang terjadi? Kita tidak siap. Daging kita lemah, daging kita berdosa. Oh, mati semua. Tidak ada makhluk yang bisa tahan. Rasul Paulus sudah pernah membuktikan ini. Waktu dia ketemu dengan Tuhan Yesus, saudara-saudara, Yesus memperlihatkan diri dalam cahaya seperti matahari. Dia jadi buta. Nah oleh sebab itu kalau Yesus saudara-saudara tanpa menjadi manusia, kemudian datang kepada manusia dengan segala atribut kemuliaannya, maka manusia pasti binasa. Manusia tidak siap. Oleh sebab itu dia harus berinkarnasi. Ya, firman, ya, firman menjadi manusia. Ya, the word become flesh. Jadi firman menjadi daging. Bisakah Allah berubah jadi manusia? Bisa, karena dia berkuasa. Mungkin ada orang lain meragukan, kenapa Allah bisa jadi manusia? Ya dia berkuasa. Dia bisa menentukan apa saja kecuali Tuhan tidak bisa berbuat dosa. Cuma itu yang dia tidak bisa lakukan. Tetapi kalau menjadi manusia, itu merupakan targetnya supaya dia dapat berkomunikasi dengan kita. Ya, dia dapat berkomunikasi dengan kita. Dan terakhir tujuannya supaya dia menjadi tebusan bagi banyak orang. Kalau Allah tidak jadi manusia, saudara-saudara, siapa yang bisa bunuh dia di atas kayu salib? Kalau dia masih tetap Allah misalnya gitu kan, ada penebusan? Enggak ada. Enggak ada penebusan, saudara-saudara. Oleh sebab itu harus jadi manusia dan dia menyerahkan dirinya. Nah saudara-saudara, dalam keadaan manusia, dia melayani. Nah dikatakan di dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, boleh ditampilkan ayatnya. Kisah 10 ayat yang ke-38. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik. Nah coba lihat ya, berjalan berkeliling berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Nah saudara-saudara di sini kita melihat, dia berkeliling, dia berbuat baik. Tetapi kealahannya tidak mati. Oleh sebab itu apa yang terjadi? Yesus sebagai manusia sempurna, tetapi kealahannya itu, dia sebagai Allah itu tidak mati, tetap ada. Oleh sebab itu angin ribut diredakan, orang yang sakit disembuhkan, ya, orang yang kerasukan dipulihkan, orang yang mati dibangkitkan karena kealahannya tidak mati. Kealahannya masih ada di situ, ya. Kita mengerti ya, dia jadi manusia dan dia tetap Allah. Nah, saudara-saudara, dia berkeliling untuk berbuat baik, dia tetap melayani. Dia tetap melayani. Dia mencari domba-domba yang hilang. Kenapa Tuhan harus mencari? Karena kita terhilang. Tuhan itu tidak hilang. Ya, Tuhan itu tidak hilang. Manusia terhilang. Nah kalau manusia terhilang mencari Allah, tidak bakal dapat. Tidak bakal nemu. Karena kita terhilang. Ya, kita dibatasi oleh dosa. Kita dibuat tidak berdaya oleh dosa. Oleh sebab itu kalau mencari Allah tidak bisa. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam yang cari Tuhan atau Tuhan yang cari Adam? Enggak apa-apa bersuara aja. Adam atau Allah?
Allah harus mencari. Nah oleh sebab itu saudara-saudara, Tuhan datang mencari kita karena kita itu terhilang. Kalau kita yang cari Tuhan tidak bisa dapat, tidak bisa ketemu. Tuhan harus datang ya, dia berkeliling, menyembuhkan, memberitakan firman. Nah saudara-saudara, berkaitan dengan pelayanan. Ya, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan berkaitan dengan pelayanan. Coba saya hubungkan dengan orang Majus. Matius pasal yang kedua. Berita Natal tanpa orang Majus belum lengkap ya. Matius 2. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Sudah banyak kali kita dengar bahwa orang Majus itu datang dari timur, mungkin dari negeri Persia. Orang Majus ini saudara-saudara orang yang kaya, pintar lagi. Kaya dan pintar. Saudara-saudara, berita Natal itu memang disampaikan oleh maksud Tuhan, saudara-saudara, kepada orang marginal, ya, kepada orang menengah dan juga kepada orang kaya ataupun orang terhormat ataupun pejabat tinggi, saudara-saudara. Nah ini ada di lingkungan Herodes. Kalau orang marginal, orang sederhana datang kepada Herodes, maka Herodes mungkin berkata bahwa orang-orang ini akan menyebar berita hoax. Ini beritanya berita yang tidak benar. Tapi yang datang orang Majus, orang pintar dari timur, selevel dengan Herodes. Bawa masuk mereka, bawa masuk mereka, bawa. Siapa mereka? Ini orang-orang pintar. Mereka bawa upeti dan lain sebagainya. Orang pintar, selevel. Jadi Tuhan pakai juga mereka kan. Ya. Jadi berita firman Allah juga sampai kepada mereka. Nah saudara-saudara, kenapa cari Yerusalem? Yerusalem adalah ibu kota, pusat kegiatan. Orang Majus pintar. Kalau cari berita, cari informasi jangan di desa, cari di kota. Di kota banyak informasi. Ya, di kota banyak kegiatan. Oleh sebab itu, di kota mungkin pusat bisnis. Cari di Yerusalem. Ayat 2, dan bertanya-tanya di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Kami telah melihatnya bintangnya di timur. Kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Kenapa terkejut? Karena Herodes itu turunan Edom. Jadi orang Yahudi gak setuju dia jadi raja. Dia bukan turunan Yahudi. Oleh sebab itu dia mengambil hati sedemikian rupa sehingga ada cerita bahwa dia membangun Bait Allah kan. Herodes dengan otak politiknya mengambil hati orang Yahudi membangun Bait Allah. Karena dia orang Edom bukan orang Yahudi. Mendengar ada raja orang Yahudi ya gemparlah dia. Wah ada saingan. Ini orang Yahudi yang jadi raja, siapa dia? Nah, dia teliti saudara-saudara ya. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Ini ayat terkenal, diketahui semua ahli Taurat, tahu semua, orang Israel tahu. Orang Yahudi tahu, ini nubuatan tentang Mesias. Nah saudara-saudara menjadi pelajaran bagi kita, sekalipun orang
Majus ini pintar, saudara-saudara, untuk membawa kepada penyembahan kepada Yesus harus dituntun oleh firman. Amin. Bukan oleh pengetahuan, bukan oleh sains. Firman harus datang, kasih tahu. Oh, sesuai dengan nubuatan, ada di Bethlehem dia. Kalau Anda mau menyembah, ikuti ini firman. Kalau orang Majus meleset, ya pergi ke Samaria atau pergi ke Yeriko, oh enggak ketemu. Harus pergi ke Bethlehem. Karena apa? Sesuai dengan firman, Mika 5 ayat 1. Kita pun demikian, saudara-saudara, dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, kita harus dibentuk dengan firman. Amin. Firman yang membawa kita, sejago-jagonya kita, saudara-saudara. Mau dekat dengan Tuhan tidak bisa, harus dibentuk oleh firman. Saudara harus makan firman Tuhan. Hati saudara, hati kita harus diterangi oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan membawa kita kepada penyembahan, kepada worship, ya. Nah, kemudian kita melihat di sini, saudara-saudara, ayat yang ke-7. Ini rencana jahat, ya. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka pergi ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan saksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini hoax nih, ya. Hoax, saudara-saudara. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka, hingga tiba berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Bukan bayi lagi, ya, udah anak nih, ya, bukan bayi. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya. Mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Saudara, yang saya bahas di sini adalah bagaimana orang Majus itu waktu ingin ketemu dengan Tuhan, Yesus sebagai raja, bayi tapi raja, tentunya itu bukan satu perencanaan yang singkat. Amin. Saya tahu saudara-saudara pemuda di sini dan tim kerja, sebelum membuat acara ini rapat, evaluasi, bikin tim kerja, ya, untuk program kerja 2 bulan, 3 bulan ke depan. Orang Majus sudah berpikir perjalanannya itu sangat panjang, sangat jauh. Tentu persiapannya, ya, dia punya preparingnya, saudara-saudara, itu sangat detail. Segala resiko diperhitungkan. Karena transportasi mungkin pada saat itu, saudara-saudara, ya, akan menghadapi hambatan-hambatan, akan menghadapi ancaman-ancaman di tengah jalan. Segala sesuatu diperhitungkan. Nah, saudara-saudara, pelayanan orang Majus, apapun resikonya, dia tetap fokus untuk melayani Tuhan. Dia tetap fokus untuk datang kepada Yesus. Berapapun harganya, dia lakukan untuk Tuhan. Yang kedua, sekalipun dia orang pintar, karena dia mau melayani Tuhan, dia takluk kepada Tuhan. Dia datang untuk menyembah. Amin. Haleluya. Kita mau jadi pelayan Tuhan, kita harus takluk terus kepada firman Tuhan. Taat kepadanya. Amin. Ya, mesti dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Dan kemudian saudara-saudara yang kekasih, dia juga melayani dengan hartanya. Karena kita tahu, sesuai dengan firman Tuhan, setelah peristiwa orang Majus ini, Herodes mengadakan acara untuk pembunuhan. Dia teliti, orang Majus itu bilang
tahun sekian, sekarang sudah tahun sekian. Oh kira-kira umur bayi itu 2 tahun kira-kira. Kemudian dia perintahkan, bunuh semua bayi-bayi berumur 2 tahun ke bawah. Habiskan mereka semua. Sesuai dengan waktu yang ditelitinya, yang didapatnya dari orang Majus. Nah saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Mereka mengadakan penyingkiran ke Mesir. Perlu dana. Oleh sebab itu ada persembahan emas. Ya, Tuhan sudah atur sedemikian rupa. Jadi pelayanan kita lihat di sini. Pelayanan orang-orang pintar, orang-orang yang diberkati Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Harta bendanya. Apakah akhir zaman masih memerlukan itu? Segala zaman pasti memerlukan itu. Amin. Jadi saudara-saudara, orang Majus itu berkorban, antusias cari Tuhan, taat, tunduk, dan melayani Tuhan dengan hartanya. Nah saudara-saudara yang kekasih, saya bawa kepada kekinian, saudara-saudara. Ya. Musa melayani pada masanya, itu ada zamannya. Yosua menggantikan Musa, ada masanya dia melayani. Hakim-hakim dan seterusnya, kemudian sampai ke zaman Daud. Semua ada masanya. Sekarang kita ada di akhir zaman ini, saudara-saudara yang kekasih. Apa tantangan kira-kira gereja Tuhan di akhir zaman? Saya tidak katakan bahwa ini estafet ke ini, kita semua berada di era paling akhir. Kalau Natal ini konteksnya untuk melayani saudara-saudara, kita semua di sini yang hadir di sini, baik anak remaja, pemuda dan orang dewasa saudara-saudara, kita berada di ujung akhir zaman. Apa tantangan akhir zaman? Roh Herodes tetap ada. Ya, tetap ada. Jangan ucapan Natal, jangan terima kue, pesanan Natal dan lain sebagainya, tidak boleh dan lain sebagainya. Yang lain bilang boleh, nggak apa-apa. Tetapi Roh Herodes bilang jangan terima. Kalau ada orang pesan kue Natal, jangan dan lain sebagainya. Seperti itu saudara-saudara. Ya. Tantangan kita seperti itu. Di akhir zaman roh radikal tetap aja bekerja, saudara. Saudara dan saya ada di situ, ada di sini, hadir di sini. Melayani Tuhan, saudara. Alkitab bilang, saudara, bangkitlah, jadilah terang. Amin. Dalam Yesaya 60 yang kita sudah ikuti pembacaan tadi, saudara-saudara, ya, dunia akan penuh dengan kekelaman. Virus mungkin akan bertambah-tambah. Disaster, bencana akan ada terus. Ya. Disruption of teknologi, kekacauan teknologi akan ada terus. Saya pernah melihat seseorang saudara-saudara membuka satu account. Coba Bapak lihat ini. Oh saya bisa pindahkan ini, dana ini. Cuman saya nggak bisa lama-lama di sini. Saya nanti ketahuan. Saya cuma lihat, waduh di depan saya. Jadi orang mau tabung uang banyak-banyak saudara-saudara. Karena ada kekacauan teknologi, orang takut saudara-saudara. Ini zaman sekarang seperti itu. Ya. Dan anak-anak Tuhan menghadapi seperti itu saudara-saudara. Belum lagi saudara-saudara pesona dunia. Pesona dunia ya. Kalau misalnya kita bicara soal ibadah-ibadah dan lain sebagainya. Kadang-kala orang jadi bosan dan lain sebagainya. Tapi coba saudara-saudara acara Blackpink tahun 2023 di Indonesia. Tiketnya habis saudara. Saya lihat-lihat ini Blackpink ini suaranya nggak bagus-bagus amat. Cuma ada tari-tarian saudara-saudara. Begini. Tapi kok laris saudara-saudara. Anak-anak remaja suka sekali. Ya, ibu-ibu nonton drama Korea dan sebagainya. Ya, apa pesonanya? Tapi sudah cukup mempesona, saudara-saudara.
Hebat ya, hebat, hebat. Tapi Daud pernah berkata di dalam Mazmur 27, aku melihat keindahan Tuhan. Wah, ya, I behold the beauty of the Lord. Aku melihat keindahan Tuhan di rumah Tuhan. Daud menyaksikan, satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Coba dalam terjemahan, King James. Oh, one thing I have desire of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. To behold, coba kata, to behold the beauty of the Lord, untuk menyaksikan keindahan Tuhan, ya. To behold the beauty of the Lord. Berarti di rumah Tuhan ada keindahan. Haleluya. Karena di sana pesonanya banyak, saudara-saudara. Tetapi anak-anak Tuhan, di rumah Tuhan ada keindahan Tuhan. Haleluya. Saudara, saya bukan pesimis, tapi kok Natal tahun ini seperti tadi ya. Seperti ada gertakan-gertakan, ancaman-ancaman dan sebagainya. Tidak seperti tahun-tahun yang lalu, saudara-saudara. Dan kalau saya mengenang waktu kecil, carol-carol itu, lagu-lagu pujian Natal indah sekali. Tapi ini bercampur dengan tekanan. Bercampur dengan tekanan. Tapi rupanya nubuatan tentang kita nanti menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Kita akan menarik mereka. Orang lain akan melihat terang Tuhan di dalam kita. Di dalam pemuda, di dalam remaja, di dalam anak-anak sekolah minggu. Tentu Tuhan akan mengadakan perbedaan. Ini anak Tuhan. Ini hamba Tuhan. Ini orang-orang yang dipilih Tuhan. Untuk apa? Supaya bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangnya Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara, ada nubuatan firman Allah yang coba saya bacakan ya, ayat terakhir ya. Di dalam Yoel 3 ayat 23. No. Yoel 2 ayat 23. Nah, iya. Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Oke. Coba kita bandingkan dulu dengan ayat 28 dan 31 ya. Yoel 2 ayat 28 dan sampai 31. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Nah ya, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-teruna. Orang-orang yang terlatih. Di akhir zaman saudara-saudara. Karena tantangan itu sangat banyak. Tantangan itu sangat berat. Teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Oh, ini luar biasa. Saudara dan saya ada di akhir zaman ini, orang-orang yang terlatih, Tuhan akan lengkapi. Amin. Bahkan dikatakan tadi, hujan awal, saudara-saudara, dan hujan akhir akan diberikan. Coba kita baca ulang ya. Yoel 2 ayat 23. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu, sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Tuhan sudah menurunkan hujan awal waktu Roh Kudus dicurahkan. Roh Kudus dicurahkan dalam Kisah Rasul. 3,5 tahun Tuhan Yesus memberitakan firman. Benih ditaburkan. Kemudian hujan awal menyirami benih itu. Benih itu tumbuh. Dan kemudian hujan akhir, saudara-saudara. Ya, hujan akhir juga sudah dicurahkan.
Sehingga di Azusa Street terjadi kegerakan rohani yang besar. Injil sampai ke seluruh dunia, saudara-saudara, termasuk di Indonesia. Di akhir zaman, hujan 2 kali ganda dicurahkan. Awal dan akhir. Karena penasaran saya tanya kepada ahli pertanian, saudara-saudara. Pak, kalau duren itu misalnya berbuah pada bulan Desember sudah matang. Maka dia sudah disirami oleh hujan akhir kapan? Dia bilang kira-kira 4 atau 5 bulan sebelumnya. Jadi satu buah itu, kalau nanti dia berbuah, saudara-saudara, maka hujan akhir harus menyirami itu untuk mematangkan buah. Saya bertanya kepada seorang ahli pertanian. Ya, jadi saudara-saudara, sebelum disiram, maka pohon itu dengan tunas-tunasnya sudah memiliki nutrisi untuk berbuah. Begitu dia disirami, maka nutrisi itu berubah menjadi pucuk, kemudian dia berbuah. Kemudian beberapa bulan dia matang. Nah, saudara dan saya, kita sudah memiliki nutrisi firman Tuhan di akhir zaman ini. Tuhan memakai orang-orang percaya, saudara dan saya. Target untuk bangsa-bangsa, suku-suku bangsa. Di dalam pelayanan kita nanti, bukan hanya pendeta-pendeta, tetapi anak-anak Tuhan. Karena dikatakan, terang Tuhan akan terbit atasmu. Haleluya. Nutrisi-nutrisi firman Tuhan. Tuhan akan siram dengan hujan akhir. Sekalipun saudara-saudara di dunia ini dikuasai oleh roh-roh yang mengancam. Tetapi hujan akhir menurunkan Roh Kudus yang sangat luar biasa. Amin. Haleluya. Bahkan dikatakan di kitab Amos, saudara-saudara, tuaian itu luar biasa. Ya, ini orang menabur di sini, saudara-saudara, menuai di depan. Wah, cepat sekali. Itu namanya acceleration, percepatan. Tuhan akan mengadakan percepatan di akhir zaman ini. Dalam pekerjaan saudara juga, Tuhan akan mengadakan percepatan. Kalau saudara memiliki programnya Tuhan, saudara ingin dipakai oleh Tuhan, menjadi hamba Tuhan di dalam hal saudara-saudara melayani Tuhan. Ya, bukan saja harus sekolah Alkitab, tetapi di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan itu macam-macam, saudara-saudara. Ada yang pemusik, ya, ada yang mungkin melayani dengan harta dan lain sebagainya, ya. Ada yang memberitakan firman, semua kita adalah pelayan Tuhan. Tuhan lengkapi saudara-saudara dengan kuat kuasa dari tempat yang maha tinggi. Kuasa Tuhan dicurahkan untuk memampukan saudara dan saya. Jadi di tempat saudara, di mana saudara berkegiatan, Tuhan juga mengadakan percepatan. Sehingga orang berkata, kok dia cuman anak buah, kenapa sudah jadi manajer? Kenapa sudah jadi pimpinan? Nah, itu percepatan yang Tuhan bisa lakukan, saudara-saudara. Karena ada tugas akhir zaman. Ada tugas akhir zaman. Nah, saudara yang kekasih, saudara harus tangkap ini. Mungkin saudara berkata, saya tidak mampu Tuhan. Roh Kudus akan turun atasmu. Roh Kudus akan turun atas kita malam hari ini. Amin. Roh Kudus akan mampukan kita. Ya, kita dipanggil untuk melayani. Kita dipanggil untuk jiwa-jiwa yang sangat banyak. Berterima kasihlah kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya dipercayakan oleh Tuhan. Amin. Tuhan percayakan, itu satu tugas yang mulia. Saya dipercayakan menjadi seorang pelayan Tuhan. Tidak gampang. Tetapi ini anugerah Tuhan. Haleluya. Saya undang kita berdiri semua. Demi